2 dari kelas 5A Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Kali ini saya akan melakukan suatu percobaan sederhana yang dapat dilakukan di rumah, yaitu tentang materi IPA SMP dengan judul perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan praktikum kali ini yaitu ada es batu, satu buah wadah kecil, satu buah gelas plastik, air, beberapa lembar kertas, korek api, penjepit, satu buah lilin, dan gula. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan praktikum kali ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur atau langkah-langkah pada praktikum kali ini. Langkah yang pertama, masukkan es batu ke dalam wadah seperti ini. Kemudian kita diamkan selama beberapa menit dan nanti kita akan amati perubahan apa yang akan terjadi setelah es batu ini didiamkan selama beberapa menit. Langkah selanjutnya, kita nyalakan api pada lilin ini. Kemudian kita letakkan ke dalam wadah ini sebagai alasnya. Kemudian kita diamkan lilin ini sama seperti es tadi. Nanti kita akan amati perubahan apa yang akan terjadi selama beberapa menit. Selanjutnya kita bakar kertas ini dengan menggunakan lilin ini. Nah, di sini kertas ini sudah kelihatan, yaitu berubah warnanya. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan satu buah gelas. Kemudian masukkan gula. Dan tuangkan air. Kemudian kita aduk.
Tadi kita telah mendiamkan es batu selama beberapa menit. Nah, pada proses pembuatan es batu, air mengalami perubahan bentuk dari cair ke padat. Sehingga dalam peristiwa ini, es batu pada perubahan fisika dan kimia tidak mengalami perubahan. Setelah es batu yang didiamkan di suhu ruang, ternyata bentuknya berubah dari padat menjadi cair. Sehingga dalam kasus ini, es batu yang mencair tersebut masuk ke dalam perubahan fisika. Percobaan yang selanjutnya yaitu lilin yang dibakar. Lilin yang kita bakar tadi, semakin lama tubuh lilin tersebut akan meleleh. Meskipun tubuh lilin meleleh, sifat-sifat zat yang ada di tubuh lilin tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Sehingga dalam percobaan lilin yang dibakar ini juga termasuk ke dalam perubahan fisika. Percobaan selanjutnya yaitu gula yang dilarutkan ke dalam air. Gula yang dilarutkan ke dalam air sebagai medium pelarut tanpa mengubah sifat-sifat dasar gula yaitu manis. Namun hanya merubah fisik gula yang awalnya berupa butiran menjadi cair karena adanya penggunaan air sebagai medium pelarutnya. Namun, gula masih bisa dibentuk kembali melalui beberapa tahapan dengan bantuan alat tertentu. Sehingga dalam hal ini, gula yang dilarutkan ke dalam air termasuk ke dalam perubahan fisika. Percobaan selanjutnya yaitu sumbu lilin yang dibakar. Coba kita amati pada saat kita membakar sumbu lilin bagian yang berperan sebagai tempat melekatnya api ini. Nah, sumbu lilin tersebut jika dibakar ternyata ia mengalami kebakaran yang menyebabkan terbentuknya zat baru berupa arang berwarna hitam. Sehingga dalam percobaan sumbu lilin yang dibakar ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Percobaan selanjutnya yaitu kertas yang dibakar. Hasil dari kertas yang dibakar, ternyata hasil dari pembakarannya memiliki sifat yang berbeda dari aslinya, di mana kertas yang dibakar tersebut mengalami perubahan bentuk dan warnanya berubah. Warna awal dari kertas tersebut yaitu berwarna putih, berubah menjadi potongan-potongan kecil berwarna hitam. Sehingga dalam percobaan kertas yang dibakar ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Berdasarkan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam contoh perubahan fisika yaitu ada es batu yang berubah bentuk dari padat menjadi cair, kemudian larutan antara air dan gula, dan cairnya tubuh lilin yang dibakar, di mana pada percobaan ini tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan contoh perubahan kimia dari percobaan yang telah kita lakukan yaitu kertas yang dibakar dan terbakarnya sumbu lilin, di mana pada percobaan tersebut menghasilkan zat yang sifat dan jenisnya baru.